Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar matematika pada pagi hari ini. Baik, di minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS. Nah, di pertemuan kali ini untuk pelajaran matematika kita akan mempelajari bab baru yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, pada bab ini kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan, menyatakan, dan membedakan antara relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai macam representasi seperti berupa kata-kata, tabel, dan juga grafik. Lalu, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai macam representasi yang tadi telah disebutkan. Oke, lanjut. Pokok pembahasan di materi ini yaitu mengenai relasi dan juga fungsi. Ada dua pokok pembahasannya. Nah, yang pertama, relasi. Apa itu relasi? Kita lihat dulu ya pengertian dari relasi. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B itu dia dikatakan relasi dari himpunan A ke B jika itu berupa memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Seperti di sini, ini himpunan A, ini himpunan B. Ini daerah asal, ini daerah hasil. Lalu, kalau dalam matematika, relasi itu biasanya seperti relasi lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan masih banyak yang lainnya. Oke, biar lebih paham kita masuk ke contoh nih. Diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B anggotanya ada 1, 2, 3. Di sini dikatakan jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, maka lebih jelasnya seperti apa? Kurang dari, kita lihat di himpunan A. 1 kurang dari 1 enggak? Enggak, mereka nilainya sama. Jadi 1 di sini tidak berpasangan dengan 1 di himpunan B. Lalu 1 kurang dari 2 atau tidak? Iya, 1 kurang dari 2 maka dia dipasangkan. Lalu 1 kurang dari 3 enggak? Iya, jadi dia dipasangkan. Lalu 2 kurang dari 1 enggak? Enggak. Lalu 2 kurang dari 2 enggak? Tentu tidak, nilai mereka sama. Lalu apakah 2 kurang dari 3? Iya, jadi mereka berpasangan. Lalu 3 kurang dari 1 enggak? Tentu tidak. 3 kurang dari 2 enggak? Tidak. 3 kurang dari 3 atau tidak? Tidak, mereka nilainya sama. Berarti 3 itu tidak memiliki pasangan di himpunan B. 3 saja tidak memiliki pasangan, apalagi 4 kan? Jadi, himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan relasi kurang dari, berarti yang dipasangkan adalah 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3. Dan gambarnya seperti diagram yang ada di sini. Lalu, untuk menyatakan relasi itu, kita memiliki 3 cara. Yang pertama adalah diagram panah. Yang kedua adalah diagram kartesius. Dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, kita pelajari dulu yang paling awal ya, yaitu diagram panah. Contohnya, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola, buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak, nama-nama anaknya,
Dan B adalah himpunan olahraga yang mereka suka. Nah, jadi seperti apa? Kita lihat dulu di sini. Himpunan A itu tadi anggota siapa aja? Ada Anto, Andi, Budi, dan Badri. Betul ya? Lalu olahraganya ada apa saja? Ada sepak bola, voli, bulu tangkis, basket. Nah, ini juga udah ada semua ya. Lalu yang pertama, Anto suka akan sepak bola. Kita cari sepak bola mana? Ada di sini. Berarti Anto dipasangkan dengan sepak bola. Karena relasinya adalah suka akan olahraganya itu. Jadi sepak bola. Anto suka akan sepak bola. Lalu Andi. Andi itu suka voli dan bulu tangkis. Jadi kita pasangkan dengan keduanya. Andi suka dengan voli, Andi juga suka dengan bulu tangkis. Lalu Budi dan Badri. Kita Budi dulu ya. Budi suka basket dan sepak bola. Berarti kita pasangkan dengan kedua olahraga tersebut, yaitu basket dan sepak bola. Lalu Badri juga suka basket dan sepak bola. Berarti kita pasangkan Badri suka basket dan sepak bola. Jadi diagram panah untuk menyatakan relasi suka akan suatu olahraga dari keempat anak ini yaitu seperti ini. Jadi nanti siapa tahu di soal-soal berikutnya itu kalian diminta untuk menggambarkan diagram panahnya jika diberikan contoh seperti ini. Nah, yang kedua nih contohnya. Diketahui anggota himpunan P itu ada 1, 2, 3, 4. Dan anggota himpunan Q itu ada 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan. Yang pertama, setengah dari. Sekarang kita lihat di sini. Anggota P. 1 setengah dari 2, ya kan? Lalu 2 setengah dari 4. Lalu 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Jadi mereka dipasangkan masing-masing yang memang benar angkanya. Kalau 1 apakah setengah dari 4? Bukan, ya kan? Jadi 1 itu setengah dari 2. Lalu 2 setengah dari 4. Lalu 3 setengah dari 6. Dan 4 setengah dari 8. Jadi ternyata mereka semua memiliki pasangan. Lalu yang B itu hubungannya adalah faktor dari. Nah, kita lihat di sini. Tadi anggota himpunan P itu ada 1, 2, 3, 4. Dan anggota himpunan Q itu ada 2, 4, 6, 8. Kalau faktor kan udah pernah belajar kan, sebelumnya dari SD pun sudah mempelajari faktor-faktor. Nah, sekarang kita lihat, apakah 1 faktor dari 2? Iya, karena 2 dibagi 1, karena 2 dibagi 1 memiliki hasil kan, yaitu 2. Apakah 1 faktor dari 4? Iya. Apakah 1 faktor dari 6? Iya. Apakah 1 faktor dari 8? Tentu saja iya. Lalu sekarang 2. 2 apakah faktor dari 2? Iya. 2 apakah faktor dari 4? Iya, karena 4 dibagi 2 memiliki hasil bilangan bulat yaitu 2, ya kan? Lalu apakah 2 faktor dari 6? Iya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Apakah 2 faktor dari 8? Iya. Nah, lalu 3. Apakah 3 faktor dari 2? Bukan ya. Karena 2 dibagi 3 itu nanti hasilnya desimal. Jadi 3 itu bukan faktor dari 2. Lalu apakah 3 faktor dari 4? Bukan. Apakah 3 faktor dari 6? Iya, karena 6 dibagi 3 memiliki hasil yaitu 2. Apakah 3 faktor dari 8? Bukan, karena 8 dibagi 3 hasilnya nanti bilangan desimal. Lalu 4. Apakah 4 faktor dari 2? Tidak, 4 bukan faktor dari 2, karena 2 dibagi 4 hasilnya nanti desimal. Apakah 4 faktor dari 4? Iya, karena 4 dibagi 4 nanti memiliki hasil yaitu 1. Apakah 4
faktor dari 6? Bukan. Lalu apakah 4 faktor dari 8? Iya, karena 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Jadi yang dipasangkan ini adalah yang memang memenuhi kriteria dari hubungan yang diminta gitu. Sampai sini paham ya? Lalu yang kedua adalah diagram Cartesius. Di bab sebelumnya kita baru belajar kan diagram Cartesius, maaf. Lalu di sini ada contoh. Diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3. Titik-titik ini maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berlanjut terus sampai dengan 10. Lalu di sini diminta gambarlah diagram Cartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang A itu diminta 1 lebihnya dari. Jadi selisihnya 1. Tadi himpunan A itu sampai 5 aja ya. Ini batasnya di sini himpunan A. Himpunan B 1 sampai 10. Sekarang kita lihat 1 lebihnya dari harusnya 0, tapi 0 bukan anggota himpunan B. Jadi tidak bisa kita ikut sertakan. Jadi 1 tidak memiliki pasangan. Lalu 2 itu 1 lebihnya dari 1. Jadi kita kasih titik di sini. Lalu 3 itu 1 lebihnya dari 2. Jadi kita kasih titik di sini. Lalu 4 itu 1 lebihnya dari 3. Jadi kita beri titik di sini. Lalu 5 itu 1 lebihnya dari 4. Jadi kita beri titik di sini. 6 boleh nggak? Tidak, karena di sini anggota himpunan A hanya sampai 5. Lalu yang kedua hubungannya adalah yang diminta akar kuadrat dari. Akar kuadrat. 1 adalah akar kuadrat dari 1. Karena akar 1 itu hasilnya 1. Jadi 1 akar kuadrat dari 1. Lalu 2 adalah akar kuadrat dari 4. Karena akar 4 kita tahu hasilnya adalah 2 kan. Lalu 3 akar kuadrat dari 9. Karena akar 9 hasilnya 3. Lalu 4 harusnya akar kuadrat dari 16. Tapi 16 sudah bukan anggota dari himpunan B. Jadi yang memiliki pasangan hanya sampai si 3. 3 dengan 9 berpasangan. Seperti itu ya. Jadi kalau bentuk diagram Cartesius seperti ini. Kalau diminta menggambarkan atau menyatakan relasi dengan diagram Cartesius seperti ini. Nah, yang ketiga itu adalah himpunan pasangan berurutan. Di sini contohnya, misalkan himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 25. Dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Kuadrat. 1 kuadrat dari 1, karena 1 dikali 1 hasilnya 1. Lalu 4 ada 4 kuadrat dari 2, betul ya, karena 2 dikuadratkan hasilnya 4. Lalu 9 adalah kuadrat dari 3, karena 3 dikuadratkan hasilnya 9. Lalu 16 kuadrat dari 4, karena 4 kuadrat hasilnya 16, betul ya. Lalu 25 kuadrat dari 5, karena 5 dikali 5 hasilnya 25. Ada lagi gak kira-kira? Nggak ada ya, karena batasnya himpunan A hanya sampai 25. Sebenarnya kan ada 36, 49, dan seterusnya, tapi tidak termasuk di sini. Lalu yang B itu hubungannya 2 kali dari. Nah, kita mulai nih. Berarti kelipatan 2 ya. 2
2 itu 2 kali dari 1, betul ya? Lalu kelipatan 2 lagi, 4. 4 kali 2 kali dari 2. Lalu 6. 6 2 kali dari 3. 8 2 kali dari 4. 10 2 kali dari 5. 12 2 kali dari 6. Dan seterusnya. Kenapa nggak ada 22,11? Karena 11 itu bukan anggota himpunan B. Jadi ini batasnya sampai 10 gitu. Jadi ini paham ya, penulisan dari himpunan pasangan berurutan itu seperti ini kalau diminta. Lalu yang ketiga, hubungannya diminta 1 kurangnya dari, berarti selisihnya 1. 1 itu 1 kurangnya dari 2, betul ya? 2 1 kurangnya dari 3. 3 1 kurangnya dari 4. 4 1 kurangnya dari 5. 5 1 kurangnya dari 6. 6 1 kurangnya dari 7 dan seterusnya. 9 1 kurangnya dari 10. Kenapa nggak ada 10? 10, karena 10 1 kurangnya dari 11, tapi 11 bukan anggota himpunan B, jadi dia tidak dituliskan di sini. Nah, dia tidak termasuk ya. Oke, sampai sini paham? Jadi ada 3 cara untuk menyatakan suatu relasi dengan menggambarkan diagram panah, dengan menggambarkan diagram kartesius, dan juga dengan menuliskan himpunan pasangan berurutan. Jadi nanti kalau ada soal yang diminta, misalkan diagram panah, jadi kalian lihat seperti yang tadi, gimana cara menyatakan relasi dengan diagram panah, seperti itu gitu. Nah, sekarang ada pembahasan lain nih. Coba kalian perhatikan silsilah keluarga ini. Nah, kalian perhatikan ya. Coba kalian pahami di situ. Di sini dikatakan jika anak Pamaduri dan Ibu Marhawi dikelompokkan menjadi satu himpunan A, maka himpunan A itu berarti anaknya Pamaduri dan Ibu Marhawi siapa saja? Anaknya itu berarti Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Jadi anggotanya Sulastri, Idris, Halim, Thohir, anggota dari himpunan A. Karena himpunan A ini menyatakan anak dari Pamaduri dan Ibu Marhawi. Lalu, jika cucu Pamaduri dan Ibu Marhawi dikelompokkan menjadi satu himpunan B, maka berarti cucunya kita lihat di sini, cucunya ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Maka hubungan anggota himpunan A ke anggota himpunan B memiliki hubungan nggak? Kira-kira. Ini anaknya Pamaduri dan Ibu Marhawi. Lalu yang B ini cucunya, berarti himpunan A ke himpunan B memiliki relasi yaitu himpunan A orang tua dari himpunan B. Ya kan? Karena ini adalah anak Pamaduri, yang ini cucu. Berarti ini himpunan A itu adalah orang tua dari si himpunan B. Jadi ini adalah orang tua dari cucu-cucunya Pamaduri. Nah, masih yang sama. Tadi kita udah tahu ya, himpunan A itu anak dari Pamaduri dan Ibu Marhawi. Himpunan B itu cucu-cucunya. Nah, berarti relasi himpunan A ke himpunan B seperti yang Ibu bilang adalah orang tua dari, kalau kita lihat di sini misalkan Sulastri orang tua dari Wafi, betul kan? Lalu Idris orang tua dari Faisal, Idris orang tua dari Alu, Idris orang tua dari Rizky, lalu Halim orang tua dari Alvin, Halim orang tua dari Najwa, dan Thohir orang tua dari Suci.
Jadi relasi himpunan A ke himpunan B adalah orang tua dari. Kalau kita balik, berarti kalau dari relasi himpunan B ke himpunan A, berarti kita balik. Mereka siapa? Ini adalah anak dari mereka. Jadi himpunan B ke himpunan A relasinya adalah anak dari. Misalkan, berarti di himpunan B ada siapa aja? Ada Wafi. Wafi adalah anak dari Sulastri, betul kan? Jadi, dapat disimpulkan relasi himpunan A ke himpunan B adalah orang tua dari, dan relasi himpunan B ke himpunan A adalah anak dari. Nah, sekarang ada himpunan C. Kalau himpunan C itu misalkan menantu dari Bapak Mahduri dan Ibu Marhawi, menantu itu adalah yang menikah dengan anaknya. Jadi misalkan ini Adim anaknya menikah dengan Sulastri anaknya Pak Maduri menikah dengan Adim. Suaminya bernama Adim, berarti Adim adalah menantu dari Pak Maduri. Lalu ada Mei, Ririn, dan Fatimah menantunya. Nah, lalu himpunan D adalah mertua dari Adim, Mei, Ririn, dan Fatimah. Mertua dari mereka siapa? Yaitu Bapak Mahduri dan Ibu Marhawi. Lalu di sini kalau di sini himpunan C ke himpunan D berarti untuk yang ini apa relasinya? Iya, betul. Ini ya, relasi himpunan C ke himpunan D adalah menantu dari. Lalu himpunan D ke himpunan C adalah mertua dari. Nah, di sini ada lagi nih permisalan lain. Misalkan himpunan C adalah Faisal, Alu, Rizky. Mereka adalah anak dari Idris dan Mei. Lalu himpunan D yaitu anggotanya Alvin, Najwa. Mereka adalah anak dari Halim dan Ririn. Jadi relasi himpunan C ke himpunan D itu adalah sepupu dari. Karena mereka merupakan sepupu ya, saudara sepupu di sini. Lalu misalkan himpunan E yaitu Adim, Mei, Ririn, dan Fatimah. Mereka adalah menantu dari Bapak Madhuri dan Ibu Marhawi. Lalu himpunan F-nya yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Mereka adalah anak. Berarti relasi himpunan E ke F adalah suami atau istri dari. Gitu. Nah, lalu ini himpunan G yaitu Idris dan Mei, anak atau menantu. Himpunan H itu Faisal, Alu, Rizky, yaitu cucu dari Bapak Madhuri. Kalau kita lihat di sini, ini Idris sama Mei itu suami istri. Mereka punya anak, namanya Faisal, Ala, dan Rizky. Berarti relasi himpunan G ke himpunan H adalah orang tua dari. Jadi Idris dan Mei orang tua dari Faisal, Alu, dan Rizky. Seperti itu. Lalu di sini himpunan E adalah bibi dari Suci. Kita lihat Suci. Suci itu anaknya Tohir dan Fatimah. Berarti bibinya adalah Riris, Mei, dan Sulastri. Ririn, Mei, dan Sulastri. Kalau F itu ponakan dari Idris. Ini Idris. Idris itu punya anak 3. Berarti ponakannya ada Wafi, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, berarti relasi himpunan E ke himpunan F adalah
Apa ayo? Bibi dari dan keponakan dari. Nah, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang masih bingung atau belum paham, boleh tanyakan ke Ibu via WhatsApp atau di Google Classroom. Nah, selanjutnya kalian Ibu minta untuk mengerjakan latihan soal. Nggak banyak kok, cuma 5 soal. Latihan soal ini sangat berguna karena akan Ibu masukkan ke buku penilaian. Jadi, usahakan kerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai nilainya jelek. Jadi dibaca dulu soalnya dengan teliti, jangan terburu-buru mengerjakannya, diingat-ingat dulu, baca-baca dulu. Kan ini soal latihan, jadi boleh buka bukunya, dibaca-baca dulu sampai menemukan jawaban yang paling benar gitu. Oke? Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.